Kazakhstan menjadi rumah bagi Cosmodrome Baikonur, sebuah fasilitas peluncuran antariksa terbesar di dunia. Negara yang terletak di Asia Tengah ini dikenal dengan nama Republik Kazakhstan. Secara geografis, negara ini terletak di dua benua, yakni sebagian besar terletak di Asia Tengah dan sebagian kecil di Eropa Timur. Menariknya nih, Kazakhstan adalah salah satu negara yang memiliki segudang cerita tentang ibu kota, mulai dari perpindahan hingga perubahan nama. Nah, awalnya nih, ibu kota dari negara bekas Uni Soviet ini adalah Almaty, kota terbesar di Kazakhstan dan menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan. Barulah pada tahun 1997, ibu kota Kazakhstan dipindahkan dari Almaty ke kota Astana. Nah, setelah pindah nih, tepatnya pada tahun 2019, nama Astana diubah menjadi kota Nur Sultan sebagai penghormatan kepada mantan Presiden Nursultan Nazarbayev yang memerintah Kazakhstan dari tahun 1990 hingga 2019. Meski demikian, Kazakhstan merupakan negara terluas ke-9 di dunia dengan luas mencapai 2,7 juta kilometer persegi dan populasi yang mencapai 19,2 juta. Nah, kalau dihitung-hitung nih, kepadatan penduduk di Kazakhstan hanya sekitar 7 orang per kilometer persegi. Sebagai perbandingan nih, kepadatan penduduk Indonesia mencapai 143 per kilometer persegi. Gak heran jika Kazakhstan sering disebut sebagai negara dengan kepadatan penduduk terendah dengan julukan negara tanah perawan. Selain memiliki banyak wilayah yang belum tersentuh, Kazakhstan juga memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam. Etnis Kazakhstan menjadi penduduk mayoritas di negara ini. Nah, yang belum tahu nih, etnis Kazakhstan secara historis merupakan suku nomaden yang mengembara ke Asia Tengah. Gak heran jika etimologi Kazakhstan berarti bebas atau mengembara. Sedangkan untuk bahasa resmi, negara ini menggunakan bahasa Kazakh. Meski demikian, bahasa Rusia juga banyak digunakan dan diakui sebagai bahasa resmi kedua. Nah, untuk budaya sendiri, etnis Kazakh memiliki budaya yang kaya dengan tradisi dan adat istiadat yang unik. Etnis ini memiliki warisan seni dan musik tradisional yang melibatkan berbagai alat musik seperti dobra yang menyerupai gitar namun hanya menggunakan 2 senar, dan alat musik kobis yang menyerupai biola. Tradisi nomaden lainnya seperti berkuda dan berternak yang juga merupakan bagian penting dari budaya Kazakhstan. Nah, kalau agama nih, Kazakhstan salah satu negara sekuler atau negara yang tidak mewajibkan penduduknya untuk mengikuti agama tertentu. Meski demikian, mayoritas penduduk Kazakhstan menganut agama Islam dengan mazhab Imam Hanafi. Sementara sebagian kecil memeluk agama Kristen Ortodoks. Kalau ngomongin alam nih, Kazakhstan adalah salah satu negara yang memiliki banyak pemandangan indah dan memukau. Ya heran sih, kalau negara ini gabungan dari daratan Asia dan Eropa. Tercatat, Kazakhstan memiliki banyak gurun yang luas dan menakjubkan. Salah satunya adalah Gurun Betpakdala yang terletak di tengah negara ini. Gurun ini memiliki luas hingga 33.000 km persegi dan merupakan salah satu gurun terbesar di Kazakhstan. Selanjutnya ada Gunung Kantengri, sekaligus gunung tertinggi dan paling populer di Kazakhstan. Gunung yang populer di kalangan penduduk ini memiliki ketinggian 7.010 meter di atas permukaan laut. Menariknya lagi nih, Kazakhstan memiliki sejumlah taman nasional dan kawasan alam liar yang menakjubkan loh. Nah, salah satunya, Taman Nasional Altin Emel yang memiliki luas hingga 4.600 km persegi. Atau Taman Nasional Le Alatau dengan luas 2.000 km persegi. Terlebih, sensasi salju yang meliputi sepanjang perjalanan menambah daya tarik Taman Nasional ini. Selanjutnya, Danau Kaindi yang merupakan danau paling indah di Kazakhstan. Saking indahnya nih, danau ini memiliki gradasi warna hijau ke biru dengan bukit batuan di sekelilingnya. Keren banget ya! Kalau ekonomi nih, Kazakhstan adalah negara dengan ekonomi terbaik di Asia Tengah. Di Asia Pasifik aja nih, negara dengan bendera biru ini menempati peringkat ke-11 dari 43 negara dalam hal ekonomi terbaik. Nah, PDB per kapitanya aja nih, mencapai 10.000 per kapita. Sebagai perbandingan,
Indonesia dengan luas negara yang jauh lebih besar aja hanya memiliki PDB per kapita sebesar 4.000 per kapita. Punya usut nih, ekonomi Kazakhstan ditopang beberapa sektor seperti sumber daya alam yang meliputi minyak bumi, gas alam, uranium, biji besi, tembaga, emas, dan masih banyak lagi. Nah, minyak dan gas merupakan pilar utama ekonomi Kazakhstan dan memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan Kazakhstan. Gak sampai situ aja, negara ini merupakan produsen terwahid di dunia untuk produksi biji tembaga, biji besi, timah, dan logam lainnya. Sedangkan untuk sektor pertanian, negara ini memproduksi gandum, kapas, sayuran, dan daging. Menariknya lagi nih, Kazakhstan telah mendirikan beberapa kawasan ekonomi khusus untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu. Secara teori, mirip Indonesia sih, tapi kok bisa ya kalah jauh? So, gimana menurut kamu? Komen di bawah ya. Ya, sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Gak lengkap rasanya bahas negara tanpa bahas makanan tradisionalnya. Nah, Kazakhstan sendiri memiliki banyak makanan tradisional yang patut untuk dicoba. Seperti besbarmak, makanan yang terdiri dari potongan daging kambing atau kuda ini, kemudian direbus dengan racikan bumbu alami. Yang kemudian disajikan di atas lapisan lembaran mie atau campuran kentang. Menariknya nih, selain menjadi hidangan nasional Kazakhstan, makanan ini biasanya disantap dengan tangan loh. Selanjutnya ada manti yang terbuat dari daging kambing cincang dan dibalut dengan kulit pangsit. Bisa dibilang nih, makanan ini mirip dengan siomay khas Bandung. Kalau ngomongin antariksa nih, Amerika Serikat mungkin negara yang paling sering disebut mulai dari Area 51, NASA, dan masih banyak lagi. Namun siapa sangka, Kazakhstan adalah pusat eksplorasi antariksa terbesar di dunia loh. Usut punya usut nih, Kazakhstan menjadi rumah bagi Cosmodrome Baikonur, sebuah fasilitas peluncuran antariksa terbesar di dunia. Fasilitas ini terletak di Kazakhstan bagian selatan dan resmi berdiri pada tahun 1955. Menariknya nih, Cosmodrome Baikonur menjadi pelabuhan pertama untuk misi penerbangan Yuri Gagarin, manusia pertama yang melakukan misi perjalanan luar angkasa pada tahun 1961. Meski terletak di Kazakhstan, fasilitas ini masih disewakan ke Rusia sebagai pusat operasi luar angkasa. Selain Rusia, fasilitas ini juga digunakan banyak negara lain seperti Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya.